Bagi Anda yang mungkin seringkali untuk melakukan komentar di sejumlah media sosial, ini komentar negatif soal KRI Nanggala 402, anggota Polsek Kalasan jadi tersangka. Anggota Kepolisian Sektor Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta bernama Ebda Fajar ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah komentar negatif tentang tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Komentar itu Fajar unggah melalui akun Facebooknya Fajar NNZZ. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Komisaris Besar Reinhard Hutagaul mengatakan Fajar akan menjalani pemeriksaan di Jakarta dan sebelumnya sudah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh tim dari profesi dan juga pengamanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dalam akun Facebooknya, Fajar mengeluhkan kehidupannya dan membandingkan dengan insiden KRI Nanggala 402 yang mendapat simpati dari publik. Ya bagaimanapun juga ini komentarnya memang sangat tidak pantas sekali, sempat viral juga di berbagai macam sosial media dan juga ini menjadi peringatan untuk kita untuk semakin mawas diri dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Berita selanjutnya pemirsa, kita beralih kepada okezone.com. Juliari Batubara pertanyakan asal-usul suap 29 miliar rupiah di dakwaan jasa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap dengan terdakwa mantan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara hari ini, dan ini juga agenda persidangan yakni pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sebelum dimulainya persidangan, Juliari Batubara melalui kuasa hukumnya Magdir Ismail sempat mempertanyakan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab menurut Magdir, Juliari didakwa menerima uang 29 miliar rupiah tanpa ada kejelasan siapa pemberinya. Ini masih berlanjut terkait dengan bagaimana kasus suap yang menimpa Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Kita harapkan sekali lagi oknum-oknum dan juga nama para pemberi suap maupun juga hal-hal terkait dengan ini kalau misalnya membahas terkait dengan suap ini sangat disayangkan karena di tengah pandemi COVID-19. Kita beralih ke halaman merdeka.com. PT Kimia Farma Diagnostik ini investigasi kasus daur ulang alat rapid test di Kuala Namu. Ini juga sangat mengecewakan dan juga memprihatinkan. PT Kimia Farma Tbk melalui cucu usahanya yaitu PT Kimia Farma Diagnostik ini tengah melakukan investigasi bersama dengan pihak aparat penegak hukum terkait petugas layanan rapid test Kimia Farma Diagnostika Bandara Kuala Namu yang diduga melakukan tindakan penggunaan kembali alat rapid test antigen. Tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas layanan rapid test Kimia Farma Diagnostik tersebut sangat merugikan perusahaan dan sangat bertentangan dengan standar operating procedure atau SOP perusahaan, serta merupakan pelanggaran sangat berat atas tindakan dari oknum petugas layanan rapid test tersebut. Ya, ini pasti sangat memprihatinkan sekali. Ini banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di tengah kesulitan pandemi COVID-19. Kita berharap semua jika benar-benar terbukti, ini ada hukuman yang benar-benar bisa membuat jerah daripada para oknum tersebut. Pemirsa, beralih kepada berita keempat datang dari harian republika.co.id. Wapres tekankan pentingnya digitalisasi ekonomi syariah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sebab digitalisasi berperan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Wapres menjelaskan salah satu contohnya adalah peningkatan nilai transaksi produk halal dengan perdagangan elektronik. Meski di tengah pandemi COVID-19 selama Mei sampai Desember 2020 justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ini kita harapkan salah satu ekonomi syariah dan juga perbankan syariah terus tumbuh di era digitalisasi dan diharapkan nantinya bisa menopang salah satunya pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan pemirsa, tadi sudah kami hadirkan 4 headline media online yang terbit pada hari Rabu ini. Kami nanti akan kembali dengan tajuk utama. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen. Komisi 8 DPR RI meminta Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bandung Barat bekerja keras turun ke lapangan melakukan sosialisasi untuk memaksimalkan pengumpulan zakat yang potensinya diperkirakan mencapai 300 miliar rupiah. Ditemui usai rapat dengan Wakil Bupati Bandung Barat dalam kunjungan kerja reses baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI M. Husni menyayangkan rendahnya penghimpunan zakat
yang dilakukan Basnas Bandung Barat. M. Husni meminta Basnas bekerja lebih keras lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong Basnas bekerja sama dengan para tokoh masyarakat, kalangan industri, dan pemerintah daerah. Bandung Barat ini adalah salah satunya sumber pendapatan adalah daerah industri. Ayo mari Basnas turun ke lapangan sosialisasi dan juga tolong buat banyak kegiatan-kegiatan penyaluran yang memberikan dampak kepercayaan masyarakat terhadap Basnas. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina menambahkan untuk memaksimalkan pendapatan Basnas, pemerintah daerah bisa membuat aturan khusus agar ASN dan perusahaan yang mendapat proyek dari APBD menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Membuat surat dari peraturan Bupati yang meminta kepada seluruh ASN sifatnya tidak mengikat, tetapi mereka bisa membuat surat pernyataan. Kemudian setiap vendor perusahaan yang menggunakan dana APBD maka mereka harus merealisasikan zakatnya melalui Basnas. Dari Kabupaten Bandung Barat, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen dan masih bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Yurahmawati. Kita akan membahas nih topik utama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen berkaitan dengan insentif tenaga kesehatan yang belum cair. Ternyata sudah pandemi sudah 1 tahun lebih, ternyata ini insentifnya belum cair juga, yuk. Iya betul sekali, ini pasti juga harus menjadi perhatian pemerintah karena insentif tenaga kerja kesehatan yang seharusnya dicairkan tahun lalu ternyata tidak disalurkan dengan semestinya oleh pemerintah daerah yang memikul tanggung jawab tersebut. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 20 April 2021, terdapat 58 pemerintah daerah yang belum merealisasikan insentif untuk tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan sudah membayar insentif tenaga kerja kesehatan yang sempat tertunggak pada tahun 2020 senilai 475,72 miliar rupiah kepada lebih dari 79.000 tenaga kesehatan. Akan tetapi dari total anggaran senilai 968 miliar rupiah, baru ada 77% dana yang dibayarkan per April 2021. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Kirana Pitaari mengatakan terdapat data yang tidak diproses karena proses verifikasi tidak bisa dilakukan. Ia menjelaskan terdapat 704 fasilitas kesehatan dengan jumlah tenaga sebanyak 79.564 yang telah disetujui realisasinya. Sayangnya untuk tenaga kerja yang belum mendapatkan insentif dikatakan cukup sulit untuk didata lantaran pendataan di fasilitas kesehatan terkait belum maksimal. 58 daerah hampir ada 700 fasilitas kesehatan dan juga hampir lebih 80.000 tenaga kesehatan yang belum menerima dan juga angka dari anggaran juga cukup besar mencapai 800 miliar rupiah. Dan ini kita harapkan sekali lagi bahwa tanggung jawab berada di masing-masing pemerintah daerah. Kita harapkan sekali lagi bahwa datanya ini bisa terus divalidasi dan juga disinkronkan agar nantinya nih para tenaga kesehatan kita yang sudah 1 tahun belakangan ini terus bahu-membahu untuk akhirnya bisa bagaimana menyembuhkan para pasien dari COVID-19 ini bisa merasakan setidaknya ini perhatian dari pemerintah. Iya betul sekali. Dan pemirsa setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk hari ini dan tetap bersama kami di Suara Parlemen. Ditemui saat kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Utara baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan Komisi 9 DPR mendukung apa yang menjadi keinginan Kalimantan Utara karena BPJS kesehatannya sudah 100%. Hal ini berarti rakyat Kaltara sudah membayar iuran kesehatan. Oleh karena rakyat harus memperoleh manfaat kesehatan yang lebih banyak berupa layanan kesehatan, rumah sakit maupun puskesmas. Edi Wuryanto menambahkan permohonan rumah sakit di berbagai perbatasan seperti Malinau dan Nunukan dan daerah yang jauh harus segera dipenuhi. Nah, manfaat kesehatan itu tergantung pada saranan layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, terutama yang jauh-jauh. Karena misi kita ingin mendekatkan layanan itu sedekat-dekatnya dengan rakyat.
Maka permohonan rumah sakit di berbagai wilayah di perbatasan seperti misalnya Malino, Nunukan, yang jauh-jauh itu segera dipenuhi. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Hasan Saleh mengatakan, terkait peran BPOM, Hasan Saleh meminta Badan POM meningkatkan pengawasannya terhadap masuknya obat-obatan ilegal dari negara tetangga. Insya Allah kita akan dukung apa yang diinginkan oleh pemerintah yang ada di sini. Begitu juga BPOM gitulah. Jelas obat-obat yang masuk, apa-apa yang masuk dari luar itu kan lewat lubang-lubang tikus terlalu banyak. Dari Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Ya, ini masih membahas terkait dengan insentif tenaga kesehatan yang belum cair. Anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara mengkritisi Kementerian Kesehatan yang belum mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan. Ia menyayangkan terjadinya penundaan pembayaran insentif sejak Oktober tahun lalu. Dan ini sungguh disayangkan di tengah fluktuasi kasus COVID-19, insentif bagi tenaga kesehatan belum juga dicairkan, sementara kewajiban mereka selalu dilaksanakan. Kita berharap pemerintah dapat memperhatikan hak dari para tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak dan juga garda terdepan dalam memberantas kasus COVID-19. Kita harapkan sekali lagi dengan dorongan dari Komisi 9 DPR RI untuk terus bagaimana nih Kementerian Kesehatan terus akhirnya bisa mencairkan atau juga memberikan dana insentif kepada para ujung tombak dan garda terdepan dari penuntasan ataupun juga penyembuhan dari wabah pandemi COVID-19. Betul sekali, karena ini kalau kita lihat juga sangat memprihatinkan karena ini kita dapat melihat bahwa data-data menunjukkan bahwa ini tenaga kesehatan yang meregang nyawa pada kasus pandemi COVID-19 ini tidak sedikit. Betul dan juga. Pastinya kalau misalkan memang harus diberikan insentif, ini harus benar-benar tepat sasaran dan pastinya harus merata ya. Kita tunggu bagaimana nanti pemerintah dan juga bersama dengan DPR RI akan berusaha untuk mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta rekan saya. Dan saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berpuasa dan sampai jumpa. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden